selamat sore teman-teman, selamat datang di WIB Podcast atau yang dikenal dengan Waktu Indonesia Bercanda Podcast. WIB Podcast merupakan salah satu program dari Kementerian Relasi Publik dan Organisasi, Lembaga Eksekutif Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya dan Sdm Remaja. Seperti namanya, Waktu Indonesia Bercanda. Jadi podcast kali ini kita akan lebih banyak, ya selain podcast kita juga akan diselingi dengan beberapa candaan. Kemudian pada podcast kali ini kami mengangkat tema Way of Life mahasiswa FIB. Jadi dengan tujuan harapannya dengan podcast ini kita ada gambaran bagaimana kehidupan mahasiswa FIB seperti ya ngapain aja dan lain sebagainya. Oke, dan perkenalkan saya Fariza Ramadan, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada sebagai host atau moderator pada podcast kali ini. Dan di hadapan kita ada seorang pemantik narasumber yang kece, seorang kordum, mantan koordinator umum Fakultas PPSMB Fakultas Ilmu Budaya, kemudian juga mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Budaya tahun 2023, dan masih banyak lagi yang apabila prestasinya bisa sampai besok baru selesai nih list prestasinya. Oke, langsung aja kita sambut Mas Garing Arifyan Muhammad. Oke. Mas Garing Arifyan Muhammad, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menghadiri podcast pada kali ini. Oke, Mas Garing, bagaimana nih rasanya kembali ke lem lagi, Mas? Mengingat Mas Garing dulu pernah duduk juga di bangku yang sama di lem FIB sebagai staf dari PSDM tahun 2021 tahun 2022. Bagaimana Mas Garing? Senang sih bisa dinamika lagi atau ketemu sama teman-teman, cuma di beda kementerian ya, karena gue dulu di kementerian PSDM dan dulu ya 50-50 ya, soalnya setelah pandemi terus muncul lagi pas itu preslemnya ada si Revan, terus kita ya muncul lagi akhirnya dinamika lem itu, terus gue jadi offline kembali dan setelah vakum ketika online sih. Oke, Mas Garing, bagaimana nih pandangan Mas Garing terhadap FIB saat ini, Mas? Bagaimana nih pandangan? Oke, FIB saat ini ya mungkin I think ini ya lebih mahasiswanya aku rasa lebih tertata dan iya agak seurakan. Ini zaman dulu. Iya zaman dulu ya tertata dan tertata, cuman kayak mungkin semakin kesini tingkat kayak tingkat bukan keuletan juga ya, tapi kayak ketertataan di dalam organisasi or anything else itu lebih keren aja, lebih keren dari yang dulu mungkin ya. Itu sih. Ngomong-ngomong, sekarang ini kan kita di FIB ini. Nah, aku pengen nih Mas dengar cerita Mas, kok kenapa kok milih FIB sebagai fakultas yang ditempuh buat pendidikan? Kenapa nggak fakultas lain, padahal masih banyak di fakultas lain? Oke, pertama gue dulu dari anak IPA, jadi yang kalian anak IPA kita berarti sama. Bahkan dulu gue juga kan mau sombong ya, cuman gue juga dulu anak Olimpiade IPA ya, tapi ya akhirnya kenapa banding setir, karena dulu gue keterima salah satunya juga di ilmu komunikasi universitas yang salah satu universitas di Malang. Tapi terus gue juga keterima di sini, btw gue SBM, sekarang namanya SNBT. Ya itu. Gue keterima di sini, nah terus gue comparein sih, ternyata Fakultas Ilmu Budaya itu punya kerjasama sama luar negeri yang banyak, terus dosen-dosennya dengan kapasitas dan kapabilitas yang oke, akhirnya ya I make a decision buat lanjutin studi di FIB gitu sih. Awalnya boleh tahu Mas Garing di FIB jurusan apa ya? Jurusan sastra angkatan 20 ya. Assalamualaikum. Berarti nggak jauh lagi di bahasanya kayak udah advance banget ya Mas. Wah. Arab banget ya. Arab Patingan, tapi ya itu Arab. Oke. Dengar kan seperti tadi sebelumnya banyak nih reaksi Mas, seperti jadi kordum, kemudian jadi mapres, dan juga jadi mapres itu kan banyak prestasi juga kan. Nah,
gimana sih mas cara memanajemen waktu nih mas? Biar waktu antara organisasi dengan akademik dengan lain-lain itu bisa tertata mas. Oke, pertama gue orang yang suka make a note, jadi kayak skala priority yang harus dilakuin. Terus kayak biasanya di awal semester gue bikin capaian yang kudu gue capai di semester itu. Dan ya gimana caranya gue ekivalenin antara prestasi organisasi dan otomatis nilai gue ya kita mahasiswa di sini. Jadi lebih ke itu udah gue tata di awal dulu, di awal semester itu kadang gue tata. Nah nanti ketika berjalannya waktu gue udah tahu. Jadi ketika gue dulu daftar juga nih dari Kordum di Kampung Budaya tahun 22 itu juga udah gue planning dulu, karena saat itu gue juga jadi ketua himpunan di sastra Arab. Yang mau tidak mau dari awal ketika gue menjabat jadi ketua himpunan, gue juga udah nge-planning kalau gue bakal terjun juga jadi ya calon Kordum saat itu. Dan alhamdulillah jadi Kordum gitu sih. Jadi lebih ke dibuat planning aja sih, ditata kayak kudu capaian apa, dapetin apa, terus ya sama kayak waktu belajar. Misalkan nih salah satu contoh, kita rapat misalkan gue target buat misalkan dari tugas assignment atau misalkan gue udah selesaiin baca apa, tapi ternyata ada rapat atau ada acara gitu, ya udah gue ikut acara dulu pokoknya, karena lihat posisi gue sebagai apa di situ, gue harus datang ya gue datang, kita ikut dinamika bareng di situ. Nah setelah gue pulang ya gue harus ganti waktu itu, misalkan dengan cara gue ntar tidurnya atau gue bangun lebih pagi atau gimana gitu sih. Berarti ngatur skala prioritasnya mana yang penting dulu gitu sih. Nah, dan kebetulan kita sekarang juga jadi Ya. Apa sih yang cuma ada di FIB mas? Dan di fakultas lain itu nggak ada, jadi cuma ada di FIB aja. Apa sih yang Sampai saat ini yang gue temuin adalah pertama cara pakaiannya anak FIB itu jauh lebih fleksibel ya ketimbang anak-anak fakultas lain ya. Kenapa? Ya kalau misalkan kita compare fakultas sosum yang lainnya, kita lihat mungkin FIB itu menurut gue lebih fleksibel ya, kita cara berpakaian kita. Nah itu relevan kayak ya bersinggungan dengan dosen-dosennya, karena I think dosen-dosen di FIB sendiri juga enggak yang horor itu ya. Itu masih banyak dinamika kita sama dosen, dan banyak dosen-dosen yang mungkin mendamping. Terus Mas Imam itu salah satu dosen sasio yang jadi korgus gue ketika gue jadi korgus. Gitu sih, itu yang beda, yang menurut gue dari segi pakaian ya dari segi pakaian gitu. Emangnya fakultas lain pakaiannya gimana nih mas? Bisa berbeda. Fakultas lain normal, pakaiannya normal, nggak ada yang urakan mungkin ya. Ada mungkin tapi nggak banyak ya, karena kalau mungkin beberapa anak-anak lain misalkan kita pakai misalkan hem aja harus dikancing atau apa misalkan kayak gitu, kayak nggak fleksibel. Tapi yang penting kita datang di kelas kita bisa, itu sih salah satu hal yang gue temuin ketika gue dinamika sama teman-teman fakultas lain ya. Oke, siap mas. Oke mas, terus kembali lagi ke tadi prestasi kan, jadi sebelum melalui hal itu semua tentu ada persiapan yang harus dilalui. Kok bisa sih mas? Maksudnya gimana kita mempersiapkan diri buat menggapai hal itu mas? Apa yang harus dipersiapkan? Pertama, kompetisi yang gue ikutin itu masih sama dengan studi gue di sastra Arab. Jadi kalau nggak ikut debat, ikut speech, entah itu Indonesia ataupun Arab, gue kadang ikut juga esai sama biasanya berita. Jadi gue jadi presenter berita Arab kayak gitu. Jadi kalau dipersiapinnya karena mungkin sama-sama beriringan ya dengan gue belajar di sastra Arab, nggak terlalu ini juga sih, menurut gue nggak terlalu agak susah ya susah tapi nggak yang sesusah itu, karena ya mungkin kalau misalkan kita ngomongin kompetisi yang kayak gue ikutin kan lebih ke soft skill kayak speech atau public speakingnya harus seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kayak
mungkin itu yang kadang gue dapetin juga, misalkan teman-teman dinamika di link, terus kayak kita bisa ngobrol satu sama lain, dapat insight yang lain. Nah itu misalkan kayak debat, itu kan we have to understand anything else, misalkan walaupun itu hal yang bukan kita pahami misalkan. Ya maka kan kadang kalau insight yang kita dapetin dari eksternal apa yang kita dapetin di kelas gitu, itu bakal akan improve kita banget, itu salah satunya ya. Jadi banyak sih caranya buat nge-prepare. Kalau gue karena mungkin agak selaras, jadi ya sekalian aja gue terjunin, karena gue dulu ketika SMA ya juga sedikit banyak ikut lomba yang seperti itu. Jadi gue lanjut dulu gitu. Jadi kompetensi yang diikut oleh Mas Garin itu rata-rata selinier gitu dengan benar. Jadi tidak terasa begitu berat gitu saat Mas Garin pas saat ikut seperti itulah, seperti banyak atau lomba-lomba lainnya, pasti setiap manusia itu mempunyai titik jenuhnya gitu, gimana dia tuh mau mati gitu. Nah kalau dia tuh gimana gitu Mas Garin sendiri buat mengatasi hal itu semua? Bahkan kalau sekarang kan banyak nih masyarakat sampai bunuh diri. Itulah Mas. Kalau gue sendiri, titik jenuh I think setiap mahasiswa punya, ya bukan mahasiswa lagi, setiap orang ya. Setiap orang tuh punya, dan ketika gue jadi kordum bahkan, gue ada titik jenuh, gue pernah berpikir kayak, terus ngapain ya gue jadi kordum, kayak secapek itu, terus ngapain ya kemarin gue pengen jadi kordum tuh, gue pernah mikir seperti itu ya. Tapi berjalannya waktu kayak ya udah kayak oke, karena kita sudah bikin decision, kita bikin keputusan, ya you have to give your responsibility dari apa yang udah kita tentuin itu kan, atau kita putusin itu kan. Kalau titik jenuh ada, tapi kalau cara balikin titik jenuh gue adalah gue melihat kenapa gue kemudian maju atau enggak, hal apa yang sebenarnya gue pengenin atau enggak gue capai ketika gue menjabat, walaupun misalkan kayak jadi staf Kementerian PSDM, atau ketika gue di staf himpunan, atau misalkan di kepanitiaan BPSN kayak gitu. Itu sih. Kemudian seperti yang kita tahu ya Mas, di FIB itu sangat banyak ya tingkah laku absurd dari seorang ya, banyak ya. Nah kemudian bagaimana menurut Mas sendiri perilaku ideal gitu sebagai anak ini gue ilmu budaya gitu, yang ngetoi banget, kelihatan banget ini anak-anak ilmu budaya, apa sebenarnya kelihatan banget? Ini dia ada satu cerita. Jadi ketika gue masih benci sama lu ya sampai sekarang ya. Jadi dia adalah koordinator, jadi koordinator divisi. Gue di humas ya, ketika kita jadi kordum itu. Jadi panitia pusat itu selalu kontaknya tuh ke humas, jadi nggak pernah kayak kita kordum tuh langsung dikontak. Nah suatu ketika dimintalah kita semua kordum buat kumpul di GSP kan. Nah kumpul dong gua. Nanti sebelum gua kumpul dia ngechat, Rin, lu kudu pakai baju pantai gitu. Terus gue bingung kan, buat apa gitu? Kata panitianya buat bedain kalian yang kordum sama panitia yang lain gitu. Dengan bodohnya gue percaya gitu kan, karena must make sense ya, oke lah gitu. Datanglah gue pakai baju pantai. Masa terus gue lihat kordum yang lain mana, kayak mana ini kordum yang lain gitu. Gue duduk lah ya kan, datanglah madam Pi. Nah ini yang membuat beda mahasiswa yang lain pada pakai korsa, ini pakai baju pantai, padahal gua nggak berniat pakai baju pantai kan. Gila ya ini. Nah tapi dilihat dari itu kayak kelihatan banget ya, itu cara tadi yang gua bilang kayak cara pakaian anak FIB itu biasanya ngesreng banget ya, ngetoin banget sih kalau misalkan itu anak FIB. Jadi ya setelah itu ya banyak gitu, kayak teman-teman juga ngomong kalau misalkan FIB itu lebih, ya misalkan tuh turun di Jane, jalan ke sini, nah itu lewat lah kanan kiri ya, karena hukum sama FIB psikologi itu kan kayak rapi, oke lah ya. Kita kadang kurangkan ya, tapi oke. Tapi itu bagian dari apa ya keunikan di FIB, dan gue suka sih kayak event-event yang banyak, misalkan kayak kemarin yang terakhir itu kan dari prodi sastra Inggris yang ngadain event Halloween itu
good thing satu sih yang tidak dimiliki, ini nggak dimiliki sama Pemprov di fakultas lain. Jadi oke aja, aku suka dari ambience yang ada di FIB itu keren. Oke Mas Garin, ngomongin tentang event nih, kan banyak nih. Hampir setiap minggu ada event ya. Iya. Bagaimana pandangan Mas terkait orang-orang luar yang menyebut FIB itu B-nya berpesta, bersantai. Bagaimana Mas? Apakah itu bisa divalidasikan atau tidak Mas? Iya, kita harus menerima fakta bahwasanya kita suka berpesta gitu kan. Cuman gue agak, ini satu hal yang gue takjub sama anak-anak FIB ya, walaupun kita seneng berpesta atau kenalan-kenalan gue ketika gue dulu dinamika juga di LEM kayak ya ada event tahunan kan yang 2 tahun sekali nikah kalau teman-teman tahu. Nah saat itu ya adalah kayak scouting dan lain sebagainya, acara-acara ya sama kayak gitu, karena untuk saat ini memang FIB seaktif dulu banget ya. Ketika pandemi itu kan benar-benar kita vakum, terus semakin kesini semakin ngelunjak lah ini ya, kayak eventnya banyak dan hampir setiap minggu. Tapi itu menurut gua ini sih, ya tidak menutup fakta memang kita fakultas ilmu berpesta gitu, tapi di in another side kita juga, I think mahasiswa FIB itu banyak yang walaupun kita berpesta, kita seperti kayak tadi bersantai kayak serius tapi santai gitu ya, kayak di lain sisi kita tetap serius, tapi ya biar nggak masa kuliah cuman kuliah kayak maksudnya pulang kuliah kelas pulang kayak gitu doang ya. Dengan adanya banyak event kayak gitu dan semua instrumen yang ada, instrumen ya tuh siap perintilan yang di FIB itu kan dia terus bisa join. Itu menurut gue bagus sih. Jadi ya menekan angka mental health ya yang ada di fakultas dengan cara kita bisa membaur sama lain, dan itu kan ngerekatin satu prodi dengan yang lain ya nggak sih? Menurut gue bagus. Ya berpesta iya, tapi serius juga mungkin ya. Iya juga. Gitu. Dan serius tapi santai. Gitu sih. Nah gitu guys, jadi dalam mahasiswa itu jadi gak cuma belajar doang, butuh juga pengalaman, butuh ya ada waktunya healing lah gitu, gak cuma belajar pusing nanti ya. Ya tapi kalau pusing banyak tugas terus mungkin kan banyak tugas satu. Oke. Wah kacau sih kacau ya. Jangan ya teman-teman ya. Jangan oke. Kalau punya masalah omongin langsung guys. Oke Mas Garin. Kemudian tadi kan udah nanya nih, kalau ada masalah gimana yang dibuat. Kemudian Mas Garin, ada nggak sih cerita-cerita yang mungkin hati Mas Garin itu kesel dengan situasi yang ada di FIB? Ada nggak? Kesel ya. Kenapa sih ini? Kenapa sih ini? Dulu gue pernah berpikir ketika gue berdinamika sama anak-anak FIB. Nah, ini satu cerita lagi. Ketika gue ini pas saat Kordum, kita berpikir, jadi koor-koor ini kita punya satu pemikiran, otomatis acara dan beberapa perintilan di PHRI itu kita lihat PPSMB FIB itu terlalu urakan, bukan urakan, itu kayak terlalu kayak tidak seserius fakultas-fakultas lain. Oke, nah, BTW dulu penugasannya sekebon ya guys, penugasannya itu sekebon, ya kan? Kalau semenjak yang muncul yang 2-3 sekarang kan nggak segitu. Nah, akhirnya kita adopsi dong yang di lain-lain itu, yang di fakultas-fakultas lain dong. Buatlah kita jebret. Nah, majuin ke kita kemarin kita task force, kita sebut task force yang ada di fakultas, yang ada di UGM, kita jabarin tuh, dieksplanasi nih, nanti penugasannya ngapain dan lain sebagainya. Dan kalian tahu tanggapan beliau-beliau apa? Beliau siapa ya Mas? Ya, beliau itu task force-nya, beliau itu task force yang ada di UGM dengan ngomong, wait a minute, sejak kapan FIB jadi seperti ini? Kayak, wait, berarti pemikiran kita selama ini salah. Nah, makanya kenapa kemudian PPSM itu diusung kayak FIB se-fleksibel itu. Nah, di situ gue baru menyadari ya bahwasannya ternyata pemikiran kita terkait tentang struktur dan dinamika yang ada di FIB itu kok nggak bisa diajak serius dan sepaneng gitu kan. Tapi ternyata orang-orang itu justru ingin mencontoh kalau kita yang punya fleksibilitas terhadap dinamika kita, tapi itu kan berjalan dengan baik gitu kan. Bahkan biasanya trending nggak sih kalau PPSMB kemudian kampung budaya itu biasanya muncul. Nah, kayak gitu yang ada di beberapa
apa namanya, beberapa sosial media ya, mungkin X kayak di atau Twitter. Itu. Oke, Mas Adi kan tadi cerita tentang ke keluh kesahnya nih. Terus pengen nih kami dengerin kayak cerita lucu apa, cerita bahagia apa sih yang pada saat Mas Garin di FIB gitu. Pertama, ini tadi gara-gara Egit, ya oke, itu Egit pertama. Yang kedua, nah ini suatu ketika gue lupa gue pas itu jadi apa, pokoknya gue lupa gitu loh. Nah, kelas kan, gue lagi kelas, tiba-tiba nih yang telepon, nomornya nggak gue save gitu kan, ini siapa nih yang telepon gitu. Gue cek dong, gue matiin dong, langsung gue chat, ini siapa gue ngomong kayak gitu, kayak ini siapa ya, taunya tahu nomor dari mana dan lain sebagainya gitu. Dan ternyata itu adalah salah satu staff di Purbacaraka. Tapi dia tidak mengenalkan diri, terus gue udah ngomong lu siapa ya, itu salah satu gue bakal malu ya, cuman akhirnya kita oke aja. Gue lupa bu siapa ya, tapi dia ngechat gue karena sesuatu, terus ya udah akhirnya dari kemahasiswaan. Nah, dulu gue lupa dari TU atau kemahasiswaan, gue lupa. Terus ya udah, itu tuh salah satu hal yang lucu juga sih, dan gue malu ya pas itu ya ngomong kayak gitu lagi sih. Tapi kan ya gimana, gue nggak tahu kayak gitu sih. Itu salah satu nggak sama Mas Garin juga dari Indianya juga. Iya benar. Tiba-tiba telepon, gue lagi kelas, gue matiin dong, gue jadi siapa ya. Terus dikasih volume malah juga ya. Tapi itu malu ya, gue malu. Gitu. Ya Mas, ini bisa jadi pertanyaan Mas. Seberapa bangga sih Mas Garin ini dengan FIB, dengan fakultas yang ditempuh saat ini? Sebagai apa namanya, mahasiswa semester 2 ya, semester ya. Itu gue semakin kesini semakin lihat ternyata there is many thing else yang ada di FIB, di fakultas kita. Bahkan gue yang tidak expect bakal ABCDFG ternyata di fakultas kita tuh ada. Misalkan kayak kerjasama, karena gue dari Prodi Sastra Arab ya, kan kerjasama dari Prodi Sastra Arab sendiri ke beberapa negara yang notabene-nya bukan negara Timur Tengah misalkan. Dan I think itu nggak ada mungkin ketika fakultas ilmu budaya yang ada di luar ya. Tapi itu salah satu hal yang semakin kesini gue semakin sadar dan semakin melihat banyak banget dosen-dosennya juga friendly, oke, asik, beberapa dinamika juga oke gitu. Dan itu sih, terus kayak misalkan bahas kayak birokrasi atau keuangannya, selama ini kita masih terbantu dengan ketika gue berdinamika ya, nggak yang susah banget sama fakultas-fakultas lain ya. Tapi FIB ini termasuk salah satu fakultas yang sedikit nyanyong buat mahasiswa. Apa ya? Nyanyong tuh nih apa sih kayak banyak ya, apa sih, bukan di rumah juga kayak ya udah kasih ya, kalau misalnya butuh apa gue kasih kayak gitu sih. Itu keren, itu bangga jadi mahasiswa yang luar biasa. Nggak apa-apa UGM yang penting FIB. Waduh, nggak apa-apa UGM yang penting FIB gitu. Oke, tadi bicara tentang Sentuh Mas, semester 2. Ngomong-ngomong Mas Garin udah semester berapa ya sekarang? Gue sekarang semester 7 ya, doain bulan ini gue sidang. Kalau semester 7 dan semester Sentuh yang semester 12, 13 itu disebut apa Mas? Ya itu kayak apa ya, lebih ke fosil. Fosil ya, fosil. Wah, apa-apa, it's okay. Siapa tahu pilihan teman-teman suka berdinamika di FIB juga nggak salah juga. Tadi bicara tentang sidang, Mas Garin emangnya udah sidang Mas? Belum, kalau gue sidang belum. Makanya gue doain semoga semester ini bisa. Bukan semester ini, malah bulan ini sih. Kan seharusnya kalau sidang-sidang itu seharusnya semester 8 nih. Kok bisa nih Mas, semester 7 udah sidang? Nah, ini seperti apa yang tadi gue bilang, kayak gue selalu nge-planning itu di awal semester, siap awal semester dan sebagainya. Nah, gue nge-target memang gue lulus 3,5, gue bisa dapat bulan. Salah satunya yang gue udah planning di awal. Itu karena harus ada hal lain juga yang ternyata harus gue kejar, misalkan itu berarti bisa ya Mas, dengan kesibukan, dengan organisasi prestasi dan sebagainya, kita tuh lulus 3,5 tahun tuh masih bisa ya Mas? why not? Ya bisa aja ketika Soalnya banyak nih Mas sekarang tuh bilang kalau 3,5 tahun tuh mahasiswanya harus kupu-kupu gitu. wah, Pura-pura tuh nggak bisa 2,5 tahun, minimal 5 wajar Mas. enggak. Itu bullshit aja, omongan orang-orang. Buktinya bisa banyak. Itu banyak orang-orang yang keren di FIB yang aktif juga.
Oke, statement ini sekaligus menafikan nih guys bahwa kalau mau segala selama tahun itu nggak mesti jadi mahasiswa kupu guys. Dan seperti Mas Daryl yang sibuk di organisasi, sibuk berprestasi dengan IPK yang tinggi juga ya Mas, masih bisa lulus 3,5 tahun gitu guys. Oke, mungkin kita sudah di penghujung acara Mas, gimana kita harus berbicara lagi Mas. Oke, pengen nih kami dengar closing statement Mas dari Mas Daryl untuk kami semua. Gimana, Mas? Apa ya, lebih ke manfaatin aja sih lu selama ada di FIB, apalagi di UGM. Kalau ada change atau ada kesempatan lain, thank it ya, tapi kalau kita harus tanggung jawab juga sama keputusan yang kita buat, karena ya kita gak akan pernah tahu dari sisi mana, mungkin dari dinamika kita di LAN, dari dinamika kita di BPSM, di acara yang lainnya itu bisa memunculkan something yang tidak kita duga sebelumnya. Kalau statement yang sangat-sangat mengena hati. Oke, mungkin karena sudah selesai guys podcast kita kali ini, dan juga tadi di closing statement dengan Mas Garin, mungkin bisa kita cukupkan WB Podcast pada sore kali ini. Mungkin yang dapat diambil baiknya mari kita ambil, dan kemudian yang buruk kita olah lagi bagaimana bisa menghasilkan itu menjadi yang lebih baik seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya selaku moderator Faris Zaki Ramadan, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.